Masih 41 soalnya. Iya, Mbak. Iya. Ini juga nggak? Salah satu headset. Astagfirullahaladzim, itu loh. Nanti buka iku modul praktikum. Aku gak punya suaramu ya. Yo iya kok tak ada. Oh, tak mood. Yes, tapi saiki. Nak tak mudun. Kak, mulai ya teman-temannya diingatkan sudah cepat join ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skrimoni praktikum 3 hari ini bakal bahas tinggal Nah, praktikum 3 kali ini bakal bahas tentang distance ya. Kan untuk yang TM udah dapet distance kan? Ya, betul apa enggak, Rek? Soalnya Pak kayaknya bilang sudah dapet materi distance di TM. Halo? Halo? Suaranya masuk apa enggak? Suaranya itu enggak. Mbak. Suaranya kurang besar kan? Kurang besar, Mbak. Halo? Masih kurang besar apa enggak? Ya lumayan udah ada, Pak. lumayan. Lumayan dah. Yes. Lumayan, Pak. Iya. Sabar Gi. Gak usah gitu kamu, wis. Jadi praktikum ketiga ini kita bakalan bahas tentang distance. Nah, di UTM itu katanya Pak Arif sudah dapat materi tentang distance. Bener apa enggak? Itu cuma kepotong. Kok bisa kepotong? Kenapa? Kok bisa kepotong? Itu internetnya Pak Arif down. Jadinya Zoom-nya nggak bisa join lagi. Terus disuruh lihat videonya. Terus sudah lihat video? Udah, tapi videonya kepotong-kepotong ya. Aku bingung. Iya, emang gitu. Jadi praktikum 3 ini kita bahas distance ya. Jadi nggak ada hubungannya sama WK. Cuma pakai data dari WK. Yaitu data iris. Apa sih? Hidup ke 19 dah. Enggak toh? Enggak. Ya, jadi pakai data aset iris, tapi kita nggak bakalan praktikumnya nggak ada ngutek-ngutek WK. Nah, ini kan ada pertanyaan, kamu bisa jawaban nih.
SMU kapan? Cari. Mau nih. Lali lah bisa ada jawaban nih. Kacau. Itu maksudku kayak jawabanku. Suka jadi semakin mendekat. Saya sama kayak itu mbak. Kalau kelas saya diajar ibu dosen mbak. Ibu dosen satu. Ini Nah, ini kan ada pertanyaan ya, jelaskan makna similarity dan distance. Mungkin ada yang mau jawab, ada poin plus kayak biasanya. Saya Bang. Saya. Masih gampang. Saya. Saya. Silain. Ini Saya, Kak. Zul. Ya, jawab deh. Similarity itu kemiripan dari dua data. Distance itu jarak dari dua data. Pinter. NIM 274. 27. Yuk, lanjut Pak Koni. Nah, jadi similarity sama distance itu betul apa yang dijelaskan tadi sama temennya. Similarity itu kemiripan dari dua data. Kalau distance itu yang ketidakmiripan. Biasanya semakin besar. Semakin besar similarity, semakin besar kemiripannya, semakin Kalau kecil kecil dissimilarity distance-nya semakin besar similarity-nya. Terus ini soal kedua, jelaskan makna dari atribut dataset iris. Jelaskan pula makna dari kelas dataset iris. Ayo, siapa yang bisa jawab? Soalnya Pak Arif bilang harus kembalikan dulu ke anak-anak. Kalau bisa jawab, baru. Kalau nggak bisa jawab, baru. Ayo, masih awal ya. Bisa nih. Semangat. Awal-awal itu masih menjelaskan ini. Kalau nggak ada yang ini nggak ada yang mau jawab, Ada. Pak Ingin tak lucu. Dengar kan Gi? Gi. Kenapa, Mbak? Ya dengar kan Gi? Nomor dua Gi, jawab Gi. Kenapa, Pak? Pura-pura nggak dengar. Kurang jelas, Mbak. Gi, tolong ya jawab nomor 2 Gi. Jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna dari kelas dataset iris itu apa. Kan sudah kenal dataset iris sudah 2 kali praktikum. Ayo Gi. Ayo Gi. Kak dia lagi Aki. Gi. Harus titik sebenarnya. Apa Mbak? Iya. Halo. Iya, halo. Makna atribut dataset itu kan di sini kan sepal, length sama petal. Jadi kayak apa? Ukuran tebal sama panjang kelopak sama ininya itu Mbak. Apa namanya? Mbak? Sepal tangkainya, manunya tangkai itu Mbak. Itu. Iya. Kayak digambar itu Mbak. Terus kalau mana kelasnya? Kalau nggak salah jenis-jenis bunganya. Bahasa psikolog, sejenika, kayak gitu Mbak. Salah Mbak. Bener kok, bener. Tim berapa? Oke, 2014. 2000? 14. Mas Purnun. Dengar kan? Sama-sama.
Bisa diulang. Skip lagi. Terus nomor 3 ini normalisasi data. Iris menggunakan normalisasi min dan max untuk setiap nilai pada dataset Iris. Nilainya diubah menjadi apa tuh? Vn sama dengan Vmin per Vmin per Vmin. Dengan V nilai awal data, nomor I atribut A, Vmin sama dengan nilai untuk kolom atribut A, Vmax sama dengan nilai maksimal untuk kolom atribut A, dan Vn sama dengan Vn nilai yang sudah dinormalisasikan. Jadi Hah? Ada yang mau nyoba gitu nggak? Satu data aja. Halo? Mbak, VN itu kan nilai yang sudah dinormalisasikan, itu didapatnya dari mana? V dikurangi V Oh minimal iya, per iya V ding, iya, max tambah V dikurangi iya V ya. minimal. Ada yang mau coba? Ini. Oh, ono di sini. Coba wes. Ada yang mau ngitung nggak? Aku coba, Mbak. Iya wes. Data ke 50 ya C. Halo? Iya. Iya ya. Data yang ke 50 pakai sepaleng. 50 itu 5 ya berarti ya? V-nya ya. Data ke 50. Ya, sepalengnya 5, sepalengnya 3,3. Ngitung yang sepaleng aja ya. Feminnya sepalen 4,3. Itu maksnya 7,9 apa 7 ya, Mbak? 7,9. Bentar. Banyak yang dipasang dari partai itu banyak. Tapi di mana bukan presiden itu 0,19. Saya tak cek C. Bener. Yang lain udah ngerti kan caranya? Coba. Halo? Ngerti Mbak, ngerti. Oke. Gini, Mbak. Kalau sudah ngerti, Mbak sekarang Kisar ya kan sih Kak Keto. 102 dan bisa. Iya C, nim C. 2008. Ayo gak ada yang mau nyoba lagi ta? Nomor berapa Mbak? Data 102. Satu. Saya nyoba Mbak. Ya, Bentar Mbak, nyari pulpen Mbak. oke. Iya, kita tunggu. Jangan jauh-jauh. Ya, kertasnya yang hilang Mbak. Mbak. 102. Ngitung pakai apa Mbak? Petaleng. 102 petaleng.
Oke. Nol koma enam sembilan, Mbak. 0,69. Bismillah, bismillah. Keren lah. Bener. Bener. Alhamdulillah. Dapat apa, Mbak? Ini 247. 24,7 dapat poin. Umroh. Makasih, Mbak ya. Oke. Bisa ada umroh. Bisa ada umrohnya. Terus Lanjut. terus nomor 4 dihitunglah Di rata-rata per masing-masing kelasnya. Nah, kayak gini. Rata-rata dari Sepaleng Iris Sentosa itu segini. Terus Sepalwit segini, Petaleng segini, Petalwit segini. Ini cuma yang buat Iris Sentosa saja. Terus yang ini centroid buat iris versicolor. Terus ini centroid untuk iris virginica. Tahu kan ya, hitung rata-rata. Mbak, suaranya menggema. Salah satu, Mbak. Antara Mbak Monik atau Mbak Naili. iya. Kalau on semua. Lupa. Itu ini. Tak ulangi ya. Jalur ini dibuat. Suara siapa lagi? Halo? Halo, dengar suara Mbak? Dengar. Dengar, Bang. Aman. Jadi ngitung centroid itu caranya hitung rata-rata dari satu kelas. Kayak misalnya centroid sentosa. Nah, ngitungnya itu rata-rata per sepaleng, sepalwit, petaleng, sama petalwit kayak gini. Nah, ini centroid dari iris sentosa. Terus ini centroid dari iris versicolor. Dan yang bawah ini centroid dari iris virginica. Udah. Paham kan cara ngitung rata-rata? Jelas Mbak, mohon diulang. Jadi, ngitung rata-rata itu dari atas ini ya, sampai data ke 50 ini dijumlah, terus dibagi 50, terus dapat 0,20. Terus kayak gitu sama ke sepal width, petal length sama petal width-nya. Terus didapat centroid kayak gitu. Centroid itu adalah pusat dari sekelompok data. Jadi kalau nyari pusat dari sekelompok data ya caranya di rata-rata dari kelompok data itu sendiri. Kayak misalnya ini Sentosa, ya di rata-rata dari Sentosa. Terus kalau nyari centroid versicolor di rata-rata dari versicolor. Kayak gitu, paham nggak? Insya Allah Mbak paham. Oke. Lanjut ya. Ini
Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan sentroid. Jawab, Mbak. Udah. Iya, Mbak. Ya. Ya. Oh, Ya udah aja. Rebutan. Ya wes duluan. Ngalah wes ngalah. Ayo sama ada bebas aja. Dijawab apa enggak, Mbak? Ini, Mbak. Apa lanjut? Ayo dijawab. Oh ya, jadi sentroid itu kayak nilai rata-rata dari suatu objek yang dimana seluruh titiknya itu yang berada di dalam objek tersebut. Intinya kayak menghitung kayak nilai rata-ratanya gitu, Mbak, dari seluruh titik yang ada di dalam objek tersebut. Entah itu petal watt atau apa tadi. Ya itu, Mbak. Kayak gitu. Iya benar. Ini berapa deh? 2002. Terus lanjut. Nah, ini perhatikan similarity dan distance. Untuk satu atribut, untuk soal 5 sampai 8 gunakan atribut Cephalite dari dataset yang telah dinormalisasikan. Nah, soalnya yang nomor 6 nih, hitunglah distance pada nomor 121, maksudnya ini data 121 ke sentroid sentosa, dan versi color pada data nomor 121 tidak memiliki kelas. Iya, anumu kemut. Ya Allah, ngelawak mana ini. Ya Allah. Jadi yang soal selanjutnya itu adalah menghitung similarity dan distance. Dari soal 5 sampai 8 itu menggunakan atribut dari Cephalite. Soal nomor 6 itu kita pakai dataset nomor 121, itu tugasnya adalah hitungan distance-nya ke sentroid sentosa yang versi color. Jika dataset nomor 121 itu tidak memiliki kelas, maka prediksilah kelas data pada 121 dan jelaskan alasannya. Apa? Jadi rumusnya distance itu Aja sih, aku pengen main tempat legaan. Ada yang tahu nggak ini rumusnya distance apa? Halo? Kemarin waktu tatap muka Pak Arif jelasin sampai mana sih? Halo? Halo? awal sih, Mbak, masih lama. Si awal sampai mana ya? Mana? Yang data tunggal kayaknya. Sampai Euclidean distance. Data tunggal. Oh iya, nyampe Euclidean distance. Oh, berarti ini sudah kan? Sudah dijelasin kan? Ayo. Sebagian, Mbak. Sebagian. Euclidean distance kan tengah-tengah udah. Pasti awalnya sudah bahas distance sama similarity ini. P-man-key nilai mutlak dari P-man-key. Iya benar. Kalau misalnya pakai yang tipe ordinal, nilai mutlak P-man-key per n-1. Pinter wis. Tahu kan ya P-man-key itu apa? Nggak tahu, Mbak. Mungkin bisa ditulis, Mbak.
Oke. Ya, jadi ya payment key ini kan tadi nyari distance dari 121 sama 121 Sentosa. Berarti kan P-nya itu 121-nya, terus key-nya itu yang centroid dari Sentosanya. Kayak gitu. Terus tadi kan disuruhnya cuman pakai sepaleng aja. Berarti ini 0,722 dikurangi 0,196. Ini terserah P-nya yang mana, Q-nya yang mana, terserah. Kan soalnya ini ada nilai mutlaknya. Jadi meskipun hasilnya min tetap jadi positif. Kayak gitu. Paham nggak? Teman-teman? Enggak, Mbak. Kurang paham, Mbak. Agak bosan dikit. Jadi ya, kan distance itu mencari ketidakmiripan atau jarak dari kedua data kan. Nah, caranya adalah data pertama dikurangi data kedua. Nah, yang dicarikan 121 iris sentosa, terus pakai yang sepaleng, pakai atribut yang sepaleng. Jadi yang dikurangi adalah centroid dari sentosa yang sepaleng dikurangi data dari 121 yang sepaleng. Paham nggak? Halo, halo, halo. Iki sinyalku tarik sing elek. Data centroid itu data apa, Mbak? Data centroid itu pusat dari sekelompok data. Jadi centroid sentosa ini pusat dari sentosa. Misalnya ya dataset sentosa itu bentuknya lingkaran kayak gini. Maksudnya nyebarnya itu kayak bentuk lingkaran. Nah, centroid itu di tengahnya. Kayak gitu. Di tengah-tengah. Nah, nanti dihitungkan data 121 ini jarak ke centroid sentosa sama jarak ke iris versicolor itu deketan yang mana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya deket ke sentosa, dia diklasifikasikan ke sentosa. Kalau misalnya dia deket ke versicolor, dia diklasifikasikan ke versicolor, kayak gitu. Kan awalnya ini data 121 ini kan termasuk iris virginica. Nah, tapi perintahnya tadi disuruh nyari centroid sentosa sama centroid versicolor. Jadi anggap aja 121 ini gak punya kelas. Terus kira-kira dia itu mau masuk kelas mana. Nah, ngitungnya itu pakai jarak kayak gini. Paham? Paham nggak? Yang kayak gininya tuh gimana, Mbak? Aku ngomong kayak gini terus dia, Bang. Ngomong apa, Bang? Ngitungnya kayak gini tuh, gininya gimana, Mbak? Oh, ngitungnya kayak gini tuh. Yang ngitung similarity sama distance-nya itu loh. Nah, ngitung distance sama similarity itu ada banyak. Kayak ini ya, yang pertama ini distance sama similarity biasa. Nah, distance kayak gini ini ngitung per satu atribut. Jadi dia ngitung sepaleng aja. Kayak gitu. Terus Euclidean itu dia itu ngitung kemiripan data yang multi atribut. Yang atributnya ada banyak. Kayak misalnya ini ya sepaleng, sepal wide, petal wide, kan itu atributnya ada banyak. Nah, tapi kalau yang ini, yang distance pertama sama sama similarity ini digunakan cuma ngitung satu atribut. Makanya perintahnya cuma ngitung yang sepaleng aja kayak gitu. Paham, teman-teman sekalian? Kalian belum itu Tare, lihat videonya Pak Arif ta? Belum.
Pantes ae. Jawab tiru. Jujur lebih baik. Saya rajin lah Rek, ayo. Jelas ae paham kan mau. Sabar Mbak, sabar. Sebenarnya dari videonya Pak Arif itu masih terpotong-potong ya, tapi Pak Arif itu jelaskannya sudah benar detail. Soalnya ya wajar kalau tulisannya agak rapi lah, tapi itu detail banget. Maksudnya Pak Arif itu ngitungnya itu detail banget. Jadi kalau kalian lihat itu aja langsung sudah paham, nggak harus baca PPT-nya dari Pak Arif. Sebelum kerjakan soal praktikum besok itu harus lihat lagi. Kalaupun kita udah praktikum, nanti dilihat lagi videonya Pak Arif. Soalnya kalau kita sudah jelaskan ya, kalau kalian nggak lihat lagi punya Pak Arif tuh nggak kira paham. Soalnya kita juga belajar lagi dari videonya Pak Arif kemarin. Kuping saya sakit Mbak, bocilnya Mbak. Katanya mau di kuburan sampean Mbak. Enggak, kamu temenin. Ustaz kali. Sampai sini ada yang lain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Halo. Aku kan di soalnya disuruh jelasin alasannya kan. Itu alasannya apa, Mbak? Alasan masuk kelas mana itu ta? Kalau mau langsung praktek. Jadi kan ya nilai dari distance Sepaleng 121 Sentosa itu 0,52. Terus kalau data dari 121 ke Versicolor itu jaraknya 0,26. Nah, di sini nih dicari jarak yang paling kecil. Jarak yang paling kecil berarti mempunyai similarity yang besar. Nah, jadi data 121 diklasifikasikan menjadi kelas Versicolor kayak gitu. Paham? Paham. Paham, Mbak. Lu kan bener sih Moni, distance tambah kecil, similarity ini tambah besar. Lanjut. Mau dilanjut atau masih ada yang mau ditanyakan? Teman-teman sekalian. Lanjut, Mbak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku yang tanya. Mbak, maaf. Tadi 0,52 tuh dapatnya dari 121 dikurangi data Centroid itu, Mbak? Iya, dari Centroid Sentosa. Oh iya, paham, Mbak. Ini 0,72 dikurangi 0,196 ini. Kalau misalnya hasilnya itu nggak apa-apa, Rek. Soalnya kan nilai mutlak, jadi tetap aja tulis gitu. Sekarang apa yang tanya ini? Coba kalau data yang nggak mau lulus dari satu ada. Mbak, mungkin Mbaknya jelasin sama rumusnya gitu, Pak. Contohin satu atau gimana gitu, biar teman-teman juga ada gambaran, ngitungnya kayak gini gitu. Ini ya, aku kayak pinter dulu ya. Kelihatan nggak? Ya Allah. Ini yang tak ketik di Excel ini.
Maklum, maklum. Oke. Tak hitung di sini ya. Kelihatan kan ya rumusku ini? Halo? Kelihatan. Halo? Oke. Iya, kelihatan, Mbak. Sama nggak kayak yang tadi? Sama. Oke. Kayak gini caranya. Cuma 121 ini dikurangi sama yang sentroid sentosa ini. Ini paham nggak ngitungnya distannya apa? Halo? Sudah nggak ada yang mau tanya distance? Paham, Mbak, paham. Lanjut ya ke similarity. Kok bisa habis kesuwen kok gak mari-mari ke kuliah nih. Ayo. Ini Sabotan. itu jelas apa tuh jelas tuh. Yang nomor 7 kan cari similarity-nya. Kalau similarity itu rumusnya agak beda sama distance. Kalau similarity itu similarity sama dengan 1/1 plus distance-nya. Jadi hitungnya itu 1/1 ditambah distance yang udah nilai distance yang udah didapat tadi. Jadi misal yang ini kan ini sentosa tadi. Nah, ini tuh nggak bisa ya? Apa? Nilai dari 1/1 sih. Beda dah. Kok beda nilainya? Similarity. Ini sentosa sih kan. 1/1. Kok nilainya beda tuh? Gitu. Kok iso? Kok diri sentosa dulu? Enggak ngono. Ini. Oh, dikorong. Dikorong dah. Nah, jadi 1/1 dari terus nilai distance-nya itu dimasukkan. Jadi kalau nanti similarity itu pakai nilai distance-nya aja, gak kayak distance. Kalau distance kan kita harus nyari dulu pakai nilai centroid. Nah, pakai nilai centroid gitu. Sama nilai sepalike-nya yang 121. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan apa bising? Apa bising suaranya? Iya, jadi. Lanjut, Mbak. Ini gitu aja di patik nih jadi. Iya, Bu. Sama temen, Bu. Apa? Apa nih? Iya, apa? Di-unmute sih nih.
Di wis bingung aku katanya. Ini yang similarity nggak mau ditanyakan lagi, kalau enggak langsung lanjut ke Euler-Distance. Lanjut, Mbak. Lanjut. Distance. Distance. Jadi Distance. Jadi hitunglah equidistant nomor 121 ke sentroid sentosa dan skala. Jika data nomor 121 tidak memiliki kelas, prediksilah kelas data nomor 121. Menjelaskan alasannya. Oh iya, Rek. Ini kan ya dari nilai similarity ini 0,6 sama 0,7, kira-kira data 121 ini diklasifikasikan kemana? Yang versi color. Alasannya? Soalnya semakin besar kemiripannya, nilainya kalau semakin besar, semakin mirip. Oke. Terima kasih, C. Lanjut ya ke Euclidean. Mbak Moni mau jelaskan rumusnya? Apa? Tulis. Akhirnya belum sampai. Jadi kalau Euclidean. Distance itu rumusnya DIJ sama dengan sigma P. Biasanya tapi rumusnya Pak Arif itu biasanya sigmanya yang di atas itu N. K sama dengan 1. Habis itu X, IK. XIK sama dengan XJK. XIK min XJK angka 2 terus diakar. DIJ itu maksudnya jarak antar objek I sama J. Kan D ini yang dimaksudnya yang dicari itu distance-nya. Terus buat yang XIK ini nilai dari objek I pada variabel ke K, XJK nilai objek J dari variabel ke K, P banyaknya variabel yang diamati. Biasanya kalau tarif itu P ini P sama K-nya ini nggak ikut, jadi langsung aja diakar, rumusnya itu diakar. Ini masukkan sentroid sama sentroid. Ini betul-betul. Oh. Jadi tak berasa ya caranya ya. Itu sampai korban. Tak jelasnya ya cara ngitungnya. Ya, tak jelasin ya cara ngitungnya Euclidean dari data 121 ke iris sentosa. Nah, jadi iris sentroid sentosa kan segini. Terus data 121 nilainya segini. Nah, ini nih 0,19 dikurangi 0,72 dipangkat 2 ditambah 0,59 dikurangi 0,5 dipangkat 2 ditambah 0,08 dikurangi 0,80 pangkat 2 ditambah 0,06 dikurangi 0,92 pangkat 2. Nah, terus dari semua jumlah yang sudah dikalikan tadi itu diakar semuanya. Kayak gitu. Paham teman-teman saudara? Paham nggak, Rek? Pokok kuncinya kalau Euler distance ini itu semuanya dikurangi dulu, habis itu dipangkatkan, terus ditambah, dikurangi semua sebanyak jumlahnya yang mau dikurangi,
itu ditambah, terus diakarkan. Jangan lupa pangkatnya. Kalau di ini sebenarnya kalau di Excel-nya itu rumusnya agak susah. Mending kalau kayak gini nih ngitungnya pakai manual aja. Hitung pakai kalkulator juga bisa kok, lebih cepat. Kalau di Excel tuh lebih susah malah rumusnya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cuma masukkan aja. Jadi sigmanya itu nggak dipakai. Loh, ya dipakai sih. Kan jumlahnya per atribut iki sih. Intinya paham nggak ngitungnya, Rek? Ada yang mau nyoba ngitung, ta? Nanti kok hilang kabeh ya, Rek? Berarti itu dikurangi sentroidosa, dikurangi normalisasinya, habis itu dipangkatkan 2, terus dijumlah semua per atribut, terus diakar gitu kan? Ya wis. Yang lain paham nggak? Apa cuma cetok sing paham? Bapak lihat rumusnya bisa Mbak, gak apal soalnya. Ya wis. Coba Mel, mau nyoba Mel. Sik Mbak. Lanjut. Lanjut apa gimana? Lanjut. Lanjut kita. Anak ikut pos taman. Kalau ini Rek, diklasifikasikan ke kelas apa? Halo? Sumpah. Kak yang bisa jawab dapat nilai deh. Cuma dia masuk kelas apa? Yang bisa jawab dapat nilai, gak ngitung, udah ada hitungannya ini. Aku boleh jawab Kak. Apa? Cari lagi. Ada lain lah, selain C. Ayo yang lain. Yang cowok-cowok. Pertanyaannya apa, Mbak? Saya Mbak. Ini ya, hasil dari Euclidean distance ini masuk ke kelas apa? Masuk ke versi kolor, Mbak. Alasannya? Ya karena kan semakin kecil itu semakin mirip, Mbak. Oke. Nim. 2081. Agus tadi. Terus, ayo lanjut nih, Minkowski. Jadi buat yang Minkowski itu hitunglah Minkowski distance R sama dengan 3, data nomor 121 ke centroid sentosa dan versicolor. Jika data nomor 121 tidak memiliki kelas, prediksilah kelas pada data nomor 121. Jelaskan alasannya. Dulu Pak Thomas.
Aku kan dapat musik tuh Kak. Jadi itu kan. Oke. Kalau buat mau apa? Aku mau buat rumusnya Minkowski itu hampir sama kayak Euclidean distance. Cuma kalau di akarnya itu sama pangkatnya dia itu harus sama seperti jumlah distance yang bakal dicari R sama dengan itu. Jadi misalnya R sama dengan 2, jadi akarnya itu harus 2 dan pangkatnya harus 2. Kalau ini kan R-nya harus sama dengan 3, jadi akarnya harus 3 dan pangkatnya harus 3 kayak gitu. Kalau ngitungnya hampir sama kayak Euclidean distance. Kayak kasarnya. Aku suka kok mungkin. Halo bis nomor 14 ya. buka. Aku semua buka apa? Kamu apa aku? Aku semua buka. Kalau Mahalobins ini dia harus di inverse ya. Jadi harus di inverse dulu. Ini rumusnya itu pokoknya rumusnya itu kalau di videonya Pak Arif itu video distance ketiga kalau nggak salah. Nah itu A tambah B matriksnya dari 121 dikali sama koefisien ditranspos sama matriksnya. Agak susah sih sebenarnya kalau ini. Soalnya matriksnya itu harus ditranspos dulu. Jadi transpos ini yang baris jadi kolom. Kolom jadi baris. Kayak gitu. Terus di inverse. Oh, jelas. Nah, di sini kan buat Mahalobin yang 121 yang centroid sentosa itu jumlahnya 13,41. Buat yang Mahalobin 121 centroid versicolor dia tuh 5,15. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Ada nggak video Destan? Destan ketiga. Di video Destan ketiga Tep Arif. Oh iya deh. Mbak masih di mute. Masih di mute gak denger. Siapa sih yang di-mute? Punya Mbak Fada. Enggak. Gak denger sumpah. Iya, sorry. Enggak ada soalnya. Ya wis, nanti intinya perhitungan Mahalobis ini lihatin di videonya Pak Arif yang praktikum 3. Ada kok nanti Buat 30 menit. iya, itu cuma ini rumusnya. Kalau mau lihat lebih detail bisa Soalnya aku gak paham sama muridnya. susah. Pokoknya intinya matriks koefisien ini dibuat dari seluruh dataset Sentosa. Sentosa ta? Enggak sih, Sentosa sama semua. Iya, Terus yang ini inverse ini inverse dari ini matriks koefisiennya. Kayak gitu. Intinya gitu wis, gak paham aku Yan. Terus ini lanjut ah. Tak lanjut ya, Rek? Atau mau tanya yang lain-lain? Tanya apa? Itu ya apa cara? Yang apa? Ada cuy? Yang Mahalobin centroid. Mahalobin centroid. Mahalobin. Di Excel-nya ada tadi. Si. Loh. Ini ta. Yang nomor Ini kan, C. Ya wis. Iki kita rumus C gak ketemu. Nanti tak kasih file lah wis. Gak paham aku rek serius sumpah. Pokoknya ini matriksnya dicari, terus di inverse, terus ditranspose, terus dikali, terus ya apa wis gak ngerti aku wis. yang lain. Pokok Mahalobin jangan tanya ke aku, tanya ke Pak Arif aja rek. Mau dilanjut apa tanya-tanya? Halo guys. Kayaknya aku baru ngono tangga aja rek. Lanjut, Mbak. Ya wes lanjut wes. Tutup ndi mau wes. Mahalobin ini. Tak lanjut nomor 18 ya. Hitunglah coefficient similarity dari data nomor 121 ke centroid Sentosa dan versicolor. Nah, terus cara bingung aku sampai NTP kakean. Cara ngitung kosin adalah nih. Ini D1 dikali D2 per D1 dikali D2 membuat tanda apa ini nggak ngerti aku guys. Intinya ya ini langsung ke hitung-hitungannya aja ya. Nih. Nah ini. Jadi ngitung kosin 121 Sentosa itu ini. Ini sepaleng dari centroid Sentosa dikali sepaleng dari 121 terus ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini terus dibagi ini centroid Sentosa ini di pangkat 2 terus ditambah
ini di pangkat 2, ditambah ini pangkat 2, ditambah ini pangkat 2, jumlah dari itu terus diakar, terus dikali sama, panjang ya, dikali sama akar dari ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat. Nah, gitu. Terus ini hasilnya. Nah, ini yang atas dibagi yang bawah. Paham, Rek? Paham? Ini rumusnya. Yang D ini. Paham nggak? Paham nggak ngitungnya, Rek? Paham nggak? Paham nggak? Rek. Apakah kalian masih mencerna? Sebenarnya agak kosong Mbak Sakoni. Iya, panjang soalnya emang rumusnya itu. Semangat ya. Siap. Aku Semangat juga ngajarnya Mbak. Kosong Mbak. Pokok intinya ini ini wes. Atas kali yang bawah, atas kali bawah, atas kali bawah, atas kali bawah per ini masing-masing ini dikalikan, terus ditotal, terus diakar, dikali yang ini. Nih. Jadi di sini kan rumusnya D1 sama D2. Lah, D1 ini adalah sentroid sentosa. Nah, D2 ini adalah data yang sudah dinormalisasikan nomor 121. Kayak gitu. Intinya gitu, Rek. Intinya gitu. Chattingan apa, Rek? Ini wes. Masih mencerna. Oke, Mbak, makasih. Zulkarnain, paham nggak? Paham dikit, Mbak. Oh, oke. Mantap. Kita lanjut ya ke Tanimoto ya. Kita lanjut, Kak. Lanjut, Mbak. Oke. Tanimoto ini rumusnya hampir sama kayak cosin similarity. Cuman di sini yang di bawahnya ini dia itu nggak pakai diakar. Jadi cuma dikalikan sesamanya kayak gini 0,196 dikali 0,196 ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini dikali ini kali ini ditambah ini kali ini kayak gitu wes. Terus dikurangi ini payment key yang kita ngitung yang di atasnya ini kan sama sih yang atas ini sama yang atas ini. Nah, itu cuma bedanya kayak gitu. Paham saudara-saudara? Paham Aceh? Loading Mbak. Belum dengerin sampai itu. Aku videonya Tanimoto. Jadi Sebenarnya ya nanti kalau kalian udah nyoba ngerjain sama sudah lihat videonya Pak Arif nanti lah paham. Terus ngerjain ini lah jadi oh gini paham ngono. Tapi kalau bisa ngerjainnya enak manual sih sebenarnya. Biar tahu cara perkaliannya. Nanti dijelasin kok sama Pak Arif. Nanti Pak Arif ngoret-ngoret di PPT-nya kayak gitu. Masih oret-oretannya Kak tadi jelas, tapi itu jelas. Jelas ngomongnya. Makanya videonya itu panjang, soalnya Pak Arif itu sudah ngasih tahu cara ngitungnya step by step, bener-bener step by step. Coba wis nanti kelihatan videonya. Terus kita lanjut lagi ta. Halo, terakhir ini Rek, similarity. Lanjut Mbak. Bismillah. Oke. Jadi ya
ini tuh soalnya kan hitunglah similarity data nomor 121 ke salah dek duduk iki iya bener perhitungan similarity menggunakan bobot atribut. Gunakan seluruh atribut dataset iris. Gunakan dataset iris yang sudah dinormalisasikan. Bobot untuk sepal length sama dengan 0,3, sepal width 0,2, petal length 0,3 dan petal width 0,2. Nah, ini caranya hitung similarity hampir sama kayak yang tadi. Nah, kalau yang tadi di sini kan kamu hitungnya cuma yang sepal length. Nah, kalau di sini ini semua atributnya itu dihitung similarity-nya. Ya, ini bosnya. Jadi langsung ke soal similarity-nya itu dihitung misalnya ini ya. S1 ini berarti sepal length, S2 sepal width, S3 petal length, S4 petal width. Nah, ini dihitung similarity-nya. Nah, dapatnya segini 0,66, 0,92, 0,58 sama 0,54. Nah, ini nih nanti masuk ke rumus ini, dia ini yang S ini loh, yang S kecil ini. Terus W ini bobot. Terus S ini apa ya? Aku nggak ngerti artinya, tapi biasanya S ini kalau nggak dicantumkan ke soal, biasanya S itu bernilai 1. Nah, cara ngitungnya kayak gini. Nih. Jadi per atribut ini dikali sama bobotnya, terus dikali sama S yang ini, yang 1 tadi kataku, terus ditambah yang atribut kedua sama kayak hitungnya ini kayak gini. Nah, tadi kan di sini bobotnya ini ya 0,3, 0,2, 0,3, 0,2. Jadi yang ini yang sepal length 0,3. Ini yang petal sepal width 0,2, terus petal length 0,3 sama petal width 0,3 0,2. Terus dibagi 3. 3 ini apa? 3 ini jumlah dari S-nya tadi. Yang 111 ini. Nah, itu dijumlahkan. Jadinya 4 kudune enggak sih? Iya, 4 harusnya 4. Iya. Salah, sorry guys. Nah, kayak gini. Paham nggak, Rek? Jadi, semua rumus ini tuh berguna, tergantung atributnya. Kalau misalnya yang atas tadi ya, yang paling pertama, ini, dia itu digunakan untuk menghitung ketidakmiripan dan kemiripan dengan satu atribut. Satu atribut ya misalnya ya cuma sepal length aja, petal length aja, atau petal width aja kayak gitu. Terus kalau Euclidean sama Minkowski ini digunakan untuk menghitung ketidakmiripan dari data multi atribut. Jadi datanya itu ada banyak atribut. Kayak ini kayak iris ini kan ada 4 atribut. Nah, berarti cara ngitung ketidakmiripannya itu ya pakai Euclidean sama Minkowski ini. Sama Mahalobin juga sih. 3 ini pokoknya digunakan untuk menghitung ketidakmiripan dari data multi atribut. Kayak gitu. Terus kalau kosin sama Tanimoto ini digunakan untuk menghitung kemiripan dari data multi atribut. Nah, sedangkan kalau similarity ini digunakan untuk menghitung kemiripan objek dengan atribut campuran. Atribut campuran ini misalnya kayak atribut yang pertama itu tipenya tipe nominal, terus yang kedua tipe ordinal, terus yang ketiga itu tipenya interval, kayak gitu kan berarti termasuk atribut campuran, berarti ngitungnya pakai similarity yang paling bawah, kayak gitu. Paham?
teman-teman sekalian? Paham nggak, Rek? Mbak tanya, Mbak. Iya, Itu kan itu tadi 3 tuh Mbak yang menghitung ketidakmiripan. Nah, itu buat milih salah satunya ketika itu dibutuhkan waktu apa itu ada indikasinya sendiri, Mbak? Tergantung soalnya sih. Kadang soalnya itu mau ngitung pakai jarak apa, jarak Euklidean, apa jarak Minkowski, apa jarak Mahalobins. Tapi sebenarnya dari ketiga itu sebenarnya menghasilkan prediksi kelas yang sama. Biasanya kayak gitu, cuma memang nilainya aja yang beda. Kayak misalnya Euklidian ini kan segini, 1,23 sama 0,57, terus yang Minkowski ini 1,04, yang satunya 0,47. Tapi kan kedua ini sama-sama diprediksikan ke versi color kayak gitu. Paham nggak, Rek? Terus yang ini kan yang Mahalobins tadi juga diklasifikasikan ke versi color juga. Cuma angkanya aja yang beda. Berarti kalau misal di luar soal gitu ya, Mbak. Misal ngitung data beneran lah, entah di perusahaan atau gimana, itu berarti menyesuaikan ya, Mbak? Yang dipakai. Ya terserah sih, kalau kalian mau pakai Euklidian ya pakai Euklidian terus, gak boleh ganti-ganti kayak gitu. Kalau mau pakai Minkowski ya Minkowski terus. Tadi kan dari ketiga ini kan paling gampang emang Euklidian kan, kayak gitu. Kalau Minkowski ini aku nggak tahu R-nya didapat dari mana, tapi biasanya apa? Oh, Jadi kalau misalnya buat penelitian itu ya, kalau Minkowski itu R-nya itu tergantung dari si peneliti sendiri, dia maunya R-nya berapa. Kalau buat penelitian itu sebenarnya semuanya ini bisa, tergantung si penelitinya juga, dia maunya tuh bagaimana cara mengolah datanya aja, gitu. Siap, paham, Mbak. Terima kasih. Bingung. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Iya. Ayo, Rek. Tanya, Rek. Halo, teman-teman. Kayaknya tutup, Pak. Oke. Jangan lupa dikerjain. Yang di bold ini dikerjain, oke? Teman-teman, semangat. Bismillah. Jangan contek ya kalau bisa. Ya. Mbak mau tanya, itu yang Bismillah. filenya yang di share itu yang di spreadsheet atau yang di Excel atau dua-duanya? File yang akan di share ke kita maksudnya. Terserah kamu mau yang mana. Yang ini ya, yang di Excel ini ya, wes. Kan lengkap, ada Mahalobinsnya juga ini. Yang ada rumusnya, Mbak. Apa? Yang ada rumusnya. Dua-duanya. Mbak. Iki ada rumusnya kabeh, Rek. Dua-duanya aja, wes. Kapan yang Excel? Semua ada, Yang Mbak. Excel, yang spreadsheet, sama yang ada data normalisasinya, Mbak. Mbak kirim, Mbak. Yang dibuka di awal gak apa-apa, Mbak, di share aja. Oh, tapi enak lah. Iya, normalisasi ini nggak usah di-share. Normalisasi ngasih ya, ngitung sendiri. Kak, kita cuma bagi ya, share yang soal-soalnya aja. Share Mbak, ada apa-apa, Mbak? Enggak lah, kamu lele. Nego. Ya, bersemangat. Mempermudah Mbak, orang share, Mbak. Malah, Mbak. Tuh, aku sudah mempermudah ngasih rumusnya. Tahunku wingi soro, Rek, sumpah.
Jajal enak ya. Mbak, kuburan dekat, Mbak. Tak kirim kok, Mbak. Begal, begal. Oh, kuburan cendek lagi. Kenapa ya, Oma? Bogal, bogal. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Walaupun telat gak apa-apa, dikumpulkan lewat ketua kelas atau wakilnya. Soalnya buat yang modul pertama tuh banyak banget yang belum mengerjakan. Temannya jangan lupa diingatkan ya ketua kelas sama wakilnya kalau ada tugas. Soalnya banyak rata-rata bilang gak tahu tugasnya gak muncul di kalender. Gitu. Iya, Mbak, siap. Ya, jangan lupa diingatkan nih, aku sudah titip 9. kelas lain sama kamu bikin sampaikan ke kelas lain nih. Ya, Mbak, mungkin jika dipermudah ya, kita akan menjelaskan dengan sangat tepat. Gale rame yo. Menjelaskan dengan sangat tepat. Kasih tahu, Dit. Nggak usah direken, Mbak, gale itu, Mbak. Sudah, wes. Gale ini nggak diculik Edo lagi kan? Apa, Mbak? OTW, Mbak, OTW. Udah, Mbak. Rugi, Mbak. Julik gale, Mbak. Tapi nanti bisa ya besok tak share ininya. Jadi sekian praktikum hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui PC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Aku mari praktikum Inggris. Dit.